Podcast bakal balik lagi nih dengan aku Fani, Aku Arya. aku Zilpi. Jadi Talkiras ini adalah podcast yang bakal mengedukasi kalian semua tentang profesi dan job desk yang ada ya. Nah di episode perdana kali ini kita bakal bawa narasumber dari salah satu stasiun TV di Jawa Barat yang bakal mengedukasi kalian tentang apa-apa aja sih job desk yang bakal dilakuin. Penasaran gak sih? Penasaran dong. Jadi stay tune aja ya di sini di Talk With Us daily podcast kalian. Jadi kita bakal ngundang narasumber kita yaitu Kang Tegar. Hai. Halo Kang Tegar, selamat siang. Siang. Apa kabar kalian? Baik. Harusnya kita yang nanya kabar Kang Tegar nggak sih? Kang Tegar apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang udah boleh buka masker ya, kata Pak Jokowi. Jadi ya Udah aja. Udah bebas gitu ya. Udah bebas ya. Udah terlihat bukan? Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kang, tadi di jalan macet bukan nggak? Enggak sih, lumayan ya. Kota Bandung sekarang masih belum maksimal kayaknya macetnya. Sekarang kan datang ke sini jam 10-an. Jadi memang nggak macet lah. Kecuali jam 8 gitu ya kayaknya Kota Bandung udah macet lagi. Jam kerja ya, soalnya tadi kan udah lewat jam kerja mungkin. Sore sih kayaknya bakal macet lagi. Ya iseng Kang gitu. Jam kan, pulang ya. kerja. Di sini kita mau wawancara nih Gas. Kang Tegar. Gimana sih Kang keseharian dari seorang presenter itu menurut Akang? Keseharian? Iya. Mulai dari job desk lah, atau apa harus kerjain, apa harus dipersiapkan seperti itu Kang. Normal sih ya, kalau misalkan keseharian ya normal aja kayak pekerjaan lain. Cuman kalau presenter itu kan ada jam tayangnya nih. Jadi kita itu nggak perlu setiap hari datang jam 8 sampai jam 4. Kadang kan kita on air jam 4 nih. Kalau on air jam 4 itu kalau saya seenggaknya 2 jam sebelum on air itu udah siap-siap. Karena kan kalau misalkan presenter berita seenggaknya baca naskahnya dulu gitu ya. Kalau misalkan ada dialog ya biasanya lebih lama ya standby-nya karena bikin pertanyaan, baca-baca, riset dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi di segmen satu ini kan kita bakal kayak mempertanyakan gitu kan tentang job desk, Oke. tentang kerjaan-kerjaan Akang, Hmm. dunia presenter seperti apa, dan bagaimana kita akan menjadi kalau misalnya kita jadi presenter gitu kan, Oke. bagaimana apa yang harus dipersiapkan kayak gitu. Nah, mulai pertanyaan pertama mungkin dari Fani dulu ya. Boleh, aku dulu ya. Ditembak ya. Agak shock ya soalnya. Jadi udah berapa lama nih Kang Tegar berkecimpung di dunia televisi ini? Lebih dari 7 tahun. Berarti mungkin 7 tahun setengahan lah ya. Mau ke 8 tahun. Udah lama ya. Mayan. Itu di stasiun TVRI Jawa Barat atau di mana dulu? Apa langsung stasiun Jawa Barat? Sebelumnya saya sempat siaran radio. Iya. Waktu kuliah itu sempat siaran radio. Malam-malam gitu ya. Cuman karena sibuk, by the way, saya tuh bukan anak komunikasi. Saya bukan anak Vkom. Saya anak matematika. Wow. Saya anak matematika, cuman pas kuliah itu sempat siaran. Nah, waktu KKL kayak kalian, PKL ke TVRI karena anak matematika itu di perbendaharaan. Kan kalau kalian masuk ke redaksi kan ya? Oh iya. Nah, kalau saya di perbendaharaan di TVRI. Nah, di situ sebetulnya mulai kenal ada orang-orang, oh siarannya kayak gini gitu ya. Kayak gitulah. Jadi backgroundnya sempat di radio juga kayak gitu. Radio apa tuh kalau boleh tahu? Ya adalah di Bandung. Oh ya, nggak boleh sebut merek ya. Jadi mulai terbiasanya itu dari keseharian-seharian gitunya ya Kang ya. Jadi gini, beda ya. Kadang ada orang yang ngomong karena saya cerewet, saya bisa jadi presenter. Enggak semua kayak gitu. Di radio pun sama ya. Kalau misalkan orang yang cerewet ketika ketemu mic aja, kadang kan jadi pendiam gitu ya karena gugup. Sama juga di TV. Di TV tuh ketemu kamera juga jadi tantangan lain. Kalau misalkan kita kan ngomong di depan banyak orang nih, kita bisa heboh. Karena kita bisa ngambil energi dari yang nonton kita ya. Kita ambil energinya jadi energi baru untuk kita. Kalau di TV itu, apalagi misalkan di TVRI ini ya, ketika siaran berita itu kan di studio orangnya dikit banget. Jadi kita harus bisa menjaga antusiasme
tanpa di depan kita ada orang misalkan. Ya itu tantangan sendiri sih. Jadi sebetulnya gak perlu misalkan punya basic dari saya cerewet, saya suka ngomong, enggak. You just have to try it gitu lah. Jadi apa sih yang membuat Kang Tegar tertarik gitu buat masuk ke dunia presenter kayak gitu? Kayak banyak orang yang suka sama satu dunia yang digeluti. Biasanya ada inspirasi. Dulu waktu saya kecil, saya tuh suka banget Satria Baja Hitam RX. Sebelum Satria Baja Hitam RX itu berita. Jadi supaya saya nggak ngelewati Satria Baja Hitam RX tuh, saya tuh harus standby di depan TV dari nonton beritanya gitu. Ngerti nggak sih? Jadi standby. Jadi saya harus standby sebelum si Satria Baja Hitam RX-nya main supaya nggak kelewat. Nah, akhirnya ada beberapa pembawa berita yang kayaknya seru ya gitu. Selain cita-cita saya menjadi Power Ranger dan jadi Baja Hitam RX, akhirnya cita-cita saya jadi itu pembawa berita karena tampaknya pintar walaupun sebetulnya ya so-so lah ya gitu ya. Berarti udah dari kecil ya udah punya gambaran atau gimana tuh? Ada back mind. Jadi kalau misalkan sekarang saya jadi presenter, saya bisa menceritakan bahwa dulu saya pernah ngeliat orang yang membawakan berita dengan caranya gitu. Nggak tiba-tiba. Kan ada ya orang yang dapat kerjaan ya nggak punya background apapun, ya rezekinya di situ gitu. Kalau saya memang punya historik itu gitu. Ada kriteria tersendiri nggak sih Kang jadi presenter itu? Wow. Karena gini ya, tampaknya nih ya, sistem penyiaran itu terus berkembang ya. Kalau dulu mungkin tahun 90-an, 80-an, orang-orang presenter itu yang laki-laki harus suaranya rendah gitu ya, berat. Kalau saya memang suaranya kayak gini gitu ya, dari Tuhannya udah gini. Tapi sekarang misalkan penyiar radio Desta Gina itu kan suaranya cempreng luar biasa, ya. Tapi karena mereka punya konten, punya apa ya, pinter mereka tuh ya, bisa membawa suasana, jadi mereka banyak yang dengar. Sekarang juga sama berlaku juga itu untuk di TV. Akhirnya presenter itu nggak harus orang-orang yang tampak serius gitu ya. Bahkan sekarang kan presenter-presenter nasional untuk swasta, baju-bajunya juga kan sebetulnya nggak seformal itu gitu ya. Jadi ya kriterianya sebetulnya kalau dipersempit ya, dari good looking itu mau nggak mau harus ya. Wow. Ya ini memang untuk sebagian orang jadi apa ya, mungkin hambatan gitu ya. Tapi sebetulnya untuk kriteria awal untuk orang-orang yang dari nol itu jadi syarat, kecuali untuk orang-orang yang punya basic. Misalkan dia membawakan satu acara, kita ngomong berita dulu ya. Kita ngomong berita dulu ya. Kalau di berita ya itu setidaknya harus good looking. Kalau enggak, kamu dekat dengan orang TV-nya gitu ya. Tapi good looking menjadi salah satu kriteria. Ketika orang bilang, emang harus pinter? Sebetulnya gitu ya, pinter itu bisa look-nya doang. Karena gini, otak itu bisa diisi. Iya, benar. Cuman kadang yang namanya look itu susah dimodifikasi gitu ya. Jadi operasi plastik ya sih. Tapi kan maksudnya banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan good looking. Saya juga nggak segitunya gitu ya, nggak karena saya pernah PKL di sana gitu ya. Terus ketika tes saya bisa bertanya jawab dengan baik gitu ya. Ya akhirnya ada nilai plus yang lain. Selanjutnya gimana ya disebut pinter, harus ya pinter ya. Konteksnya gini, kadang presenter berita, karena saya di berita, ketika harus ada tanya jawab dengan narasumber, di situ kalau misalkan narasumber dinilai bagus atau tidaknya berdasarkan jawabannya. Oke? Sebodoh apapun pertanyaannya, kalau narasumbernya bagus,
dia bisa dan mampu menjawab dengan baik. Iya, benar-benar. Oke? Kalau misalkan presenter dinilainya dari pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya, iya apa sih gitu ya, yang gitu aja ditanyain gitu ya. Nah, Greget sendiri Iya. gitu. iya kan yang nonton juga jadi greget sendiri Iya. gitu. Walaupun sebetulnya biasanya dibantu di earphone. Oh, Biasanya. oh. Biasanya. Cuma kan itu tuh delay ya. Iya. Nggak langsung dari otak kita gitu. Nah, jadi harus ada persiapan yang matang sebetulnya untuk mengisi otak. Kayak gitulah. Sisanya, tapi yang terpenting untuk menjadi presenter adalah jam terbang. Terserah nih ya. Saya basicnya bukan anak Vkom. Mungkin di komunikasi yang namanya jam terbang mungkin tidak terlalu penting. Tapi untuk saya, siapapun kalian, menjadi presenter apapun kalian, mau berita, mau jadi host apapun, jam terbang adalah hal yang salah satu yang terpenting. Penting banget lah. Karena pertama, menghadapi gugup itu dari jam terbang ya. Terus menyusun pertanyaan juga dari jam terbang sebetulnya. Kapan kita harus berhenti gitu ya, kapan kita harus ngomong supaya ngasih waktu ke narasumbernya diem gitu ya. Jadi jam terbang itu penting. Jadi untuk kalian nih yang dengerin podcast ini ingin jadi presenter, jam terbang itu hal yang harus kalian prioritaskan. Jadi mulai dari sekarang, lakukan dari podcast, dari apapun itu gitu. Kayak gitu tuh lah. Dengerin ya guys tuh, kata Kang Tegar. Ya jadi akhirnya si good looking ini bisa terobati gitu dari skill lain. Ya walaupun untuk nasional good looking tetap. Menjadi standar gitu. Iya. ya. Gitu. Dan Nomor ada satu standarnya. ya. Jadi kadang gini ya, satu stasiun TV itu punya standar cantiknya kayak gimana. Iya. Jadi mungkin gini, di stasiun A, jadi gini, standar cantik dia masuk nih. Di stasiun A dia masuk, tapi di stasiun B dia belum tentu. Karena cantiknya stasiun B itu bukan yang kayak dia gitu. Iya. Kayak gitulah. Percaya diri juga kan penting ya Kang ya buat jadi seorang presenter. Nah, gimana diri kita biar jadi supaya biar bisa percaya diri gitu loh. Gimana Supaya percaya diri. ya? Iya. Gini ya, Aduh, pernah. percaya diri itu tidak percaya diri timbul karena takut salah. Iya, benar banget. Yang pertama takut salah, yang kedua malu. Ya, itu Ini ngatasin malu ini itu setannya gimana? ini nih, dua ini kan setannya gitu kan. Sebetulnya ketika kita pertama kali menjadi host, pertama kali jadi MC gitu ya, anggaplah kalian pasti salah, pasti jelek. Gila, siapa aja yang pertama kali langsung bagus? Iya. Jadi kalau misalkan kalian mikir aku harus bagus, ya harus bagus. Cuman jangan sampai takut memulai karena takut jelek. Karena pasti jelek. Iya. Anggap Memulai. gini ya, anggap aja pasti jelek. Semua orang profesional yang sekarang jago-jago gitu ya, itu awalnya bapuk dulu gitu. Bapu. Ada momen di mana akhirnya yang membuat kita improve itu pengalaman kita sendiri. Iya. Karena kenyamanan kita itu beda-beda loh. Serius. Kalau saya misalkan gitu ya, saya itu nyaman ketika kalau di berita misalkan ya, saya pakai pakaian yang memang udah biasa saya pakai. Ada orang yang nyaman ketika mending saya beli pakaian baru deh supaya saya pede. Itu beda tingkat kenyamanannya, dan akhirnya setelah itu ada yang harus diimprove. Misalkan di berita nih ya, duh kayaknya tadi nganterin iklannya jelek deh. Dari berita ke iklannya misalkan, ya jelek deh. Kayaknya komennya tadi jelek deh. Akhirnya terpukul di rumah gitu dan nangis sendiri, malu gitu ya. Overthinking ya. Iya, overthinking, dan itu wajar. Dan tampaknya itu dirasakan oleh semua presenter. Bukan cuma berita ya. Jadi untuk kalian yang mau mencoba, jangan takut salah karena pasti salah. Slow aja. Bedanya orang yang udah lama menganggap kesalahan tuh oh ya udah,
wajar gitu. Wajar. ya udah aja gitu. Iya. Kalau misalkan yang baru biasanya salah sedikit kepikiran. Iya, Iya. benar banget. Itu doang sebetulnya. Jadi harus pandai-pandai berekspresi juga gitu ya Kang ya. Yes. Iya. Di berita iya. Cerita ya. Di host-host yang lain udah jelas gitu ya. Kan gini, kadang di berita itu kan dianggap orangnya lempeng-lempeng ya mukanya. Datar gitu. Sebetulnya nggak sedatar itu. Ada teknik-teknik dan contoh-contoh berita yang harus dibawakan lebih antusias. Berita olahraga misalkan, itu harus antusias. Berita kriminal, itu pembacaan naskah, pembacaan lead berita itu harus tegas. Ketika membacakan bencana atau orang meninggal, itu harus lebih slow. Memang kadang orang yang nonton nggak ngeh, karena memang tipis-tipis gitu ya. Iya. Cuman penguasaan itu menjadi penting. Jadi untuk memainkan emosi juga gitu ya Kang ya. Secara tidak langsung iya, walaupun nggak kayak performers misalkan kayak teater, pembaca puisi yang benar-benar bisa ngebawa arus emosi penonton gitu. Enggak, cuman pembawa berita lebih baik membawakan berita dengan cara yang benar supaya nggak mungkin dong ketika kita membacakan berita bencana misalkan senyum-senyum kan ingin ditabok gitu ya. Apaan kamu? Kayak gitulah. Jadi saya mau nanya nih ya Kang ya. Buat pertama kali Akang waktu jadi presenter, apa sih Kang yang bikin jadi kesulitan tersendiri bagi Akang gitu? Semuanya. Gak mungkin ada tantangan tersendirinya gitu. Jadi gini, bahasa pertama saya bahasa Sunda. Kedenger lah ya, logat saya logat Sunda pisan ya kan. Iya. Dan saya tidak menutupi. Di semua pergaulan saya tidak pernah menutupi logat Sunda. Bahasa kedua saya bahasa Indonesia. Jadi sementara ketika membacakan berita itu kan bahasa Indonesia. Untuk orang-orang daerah yang punya bahasa asal, itu semuanya kesulitan untuk dubbing bahasa Indonesia. Orang Sunda itu kan belakang katanya suka agak ngageolnya, Iya. agak goyang gitu. Ya teh atuh dah. Ya tuh udah gimana lagi? Kan gitu ya, susah. Iya. Nah, akhirnya untuk saya sebagai orang yang berbahasa Sunda sebagai bahasa pertamanya, itu jadi tantangan. Tantangan berat ketika harus baca naskah bahasa Indonesia. Itu ketika baca naskah ya. Ketika baca naskah. Ketika di hadapan kamera, mampus. Itu saking gugupnya. Bisa ngeblank. Jadi memang ya kalau kita latihan menghafal misalkan opening itu kan dihafal ya. Iya. Walaupun sudah hafal, ulangi terus sampai kita udah nggak mikir lagi kata-kata yang akan keluar tuh apa. Jadi udah refleks. Iya. Kayak misalkan, jadi gini, tubuh kita itu punya mode autonomous, Apa tuh? otomatis. Ah, Contoh, kalian pakai motor nggak? Pakai. Kamu pakai motor? Pakai. Pernah nggak kamu ngelamun di jalan sampai salah belok karena biasanya lewat situ yang harusnya belok, cuman karena kebiasaan jalannya lurus, jadi lurus. Jadi lurus. Iya, Pernah, pernah. sering Kang. Itu adalah ngelamun yang sadar. Oh, Walaupun ya sadar. Ngelamun yang sadar karena kalau misalkan di depan ada orang, kita ngerem kok. Iya. Yang pakai motor. Tapi tiba-tiba di tempat tersebut ya, padahal kita nggak Padahal, sadar. padahal kan pas lurus, kenapa lurus sih? Kan harusnya belok gitu. Nah itu proses tubuh kita sudah otomatis. Ketika kita opening, udah otomatis, itu nggak akan ada yang salah. Ketika itu saya memang belajarnya kurang. Iya. Jadi wah ngeblank gitu ya. Seakan-akan ngomong sulit. Terus kalau misalkan di TV nih, di kamera nih, mata kita tuh harus benar-benar ngeliat kamera. Nggak boleh tuh ngeliat ke kanan kiri, nggak boleh karena nanti kelihatan kayak yang bingung. Ah, iya. Jadi ya itu proses pembiasaan, malu luar biasa gitu ya. Nyampe rumah menyesal kenapa jadi presenter karena malu gitu. Tapi akhirnya terbiasa. Jadi tantangan setiap orang beda-beda ya. Kayak gitulah. Jadi terbiasanya itu dari keseharian gitu kan. Yes. Apakah Akang juga ikut ke komunitas sesuatu atau kayak gimana gitu? Enggak. Enggak. Gini.
pergaulan itu teman-teman penting Iya. untuk seorang presenter. Karena dengan bergaul dengan komunitas yang baik, dengan orang-orang yang baik, yang benar gitu ya, kita nggak akan kaget ketika kita harus menghadapi narasumber. Itu sih sebetulnya. Kalau misalkan kita terbiasa ngobrol sama orang lain, kita bisa survive. Misalkan, yuk dialog 15 menit ya. Itu untuk orang yang nggak biasa, 15 menit itu Lama banget ya. lama banget itu. Tapi kalau misalkan kitanya udah biasa ngobrol sama orang, punya dapat perspektif dari orang, menurut saya itu ngebantu banget. Gitu. Jadi akan terbawa ke arus sendirinya gitu ya Kang ya. Kita punya gaya sendiri akhirnya. Punya karakter sendiri, gaya sendiri, dan itu ditemukannya oleh kita sendiri. Kayak misalkan kayak vokalis Iya. yang butuhkan waktu lama untuk mendapatkan gayanya sendiri gitu ya. Dunia presenter juga gitu. Untuk menjadi Najwa Shihab tuh butuh waktu yang lama. Dengan ciri khasnya tersendiri gitu Kang ya. Iya. Kalau orang introvert gitu Kang, terus pengen jadi presenter, itu bisa nggak sih Kang? Jadi kayak ketemu sama orang ngobrol aja nggak mau gitu, tapi Bukan nggak mau sih. jadi malas gitu kan? Iya, kayak orang introvert kan biasanya kalau ketemu orang banyak tuh capek gitu ya bawaannya. Kayak Terus nguras oksigen iya, gitu. moodnya tuh pasti langsung berubah gitu loh kalau ketemu orang banyak. Nah. Ngadepinnya gimana? Itu ngadepinnya. Saya introvert. Oh ya? Waktu pandemi saya keluar rumah cuma untuk kerja. Dan saya bisa diam di rumah, di kamar selama 30 hari nggak keluar. Wow. Banyak orang yang kayak gitu. Tapi bisa jadi presenter. Ini Iya, maksudnya. 7 tahun lebih gitu ya jadi presenter. Memang gini ya, untuk kalian ada introvert? Enggak, maksudnya kayak Kalian ada nggak? enggak ada sih. Cuman Kamu kalau- introvert supaya agak nyambung nih ya. ayah, Iya. aku introvert. Gini, orang introvert itu ya, ada orang yang nelpon aja, apa sih harus nelpon? Iya, bener banget. Gak suka kalau tiba-tiba langsung ditelepon. Bisa gak sih? Kayak Nanya chat dulu gitu, atau sibuk apa gak? Ya Gitu kecuali kan. misalkan ada yang urgent. Iya. Si temen masuk rumah sakit, oke gitu ya. Cuman kalau misalkan yang biasa-biasa, apa sih nelpon gitu ya. Bener banget. Terus misalkan gini, kalau misalkan harus ngobrol nih sama orang, Capek. gimana ya, udah bawaannya, gitu ya. ya udahlah gitu ya, bawaannya kan, Iya, ya udah gimana lagi gitu, cari uangnya dengan cara yang kayak gini. iya, bener. Cuman ada orang introvert yang ingin eksis gitu ya, kayak saya gitu ya. Memang harus dipaksakan ya. Jadi seakan-akan jadi kayak yang fake gitu. Kayak misalkan, bapak apa kabar? Udah lama gak ketemu. Padahal, aduh itu teh, apaan sih? ya itu tuh butuh energi yang besar gitu ya Iya, untuk ngomong banget. kayak gitu. Cuman dengan pembiasaan seperti itu tuh yang kayak gitu bisa diatasi dengan mudah. Ya intinya mau keluar dari zona nyaman gitu. Yes, keluar dulu dari zona nyaman, mencoba sesuatu yang baru gitu ya, walaupun udah beres ngobrol nih, anjir capek banget. Iya, beneran. Jadi kayak Capek nggak banget. bisa hari ini keluar, besok keluar tuh nggak bisa. Kayak butuh Energi me time lagi. banget. Jadi harus recharge lagi. Iya bener. Saya tuh di kamar punya ratusan buku kan. Oh ya. Saya bisa sampai sebulan nggak keluar juga bisa. Baca buku gitu. Iya, teman-teman saya di apa ya, maksudnya permainan saya di kamar kok gitu. Apalagi misalkan sekarang dengan internet gitu, dengan punya handphone, ya udah nggak perlu lagi gitu ya, menjaga jarak gitu ya adalah kesukaan saya gitu. Beneran. Diam di rumah adalah hal yang sangat menyenangkan. Tapi ya kalau mau, you have to try it. Take a change, walaupun yang pertama malu, anggap itu bakal gagal. Latihan semaksimal mungkin, dan jangan overthinking, jangan terlalu ini harus berhasil. No, you have to enjoy it. Iya sih, soalnya lebih ke apa ya, kalau ini mah rada curhat dikit Nggak ya. apa-apa dong. Soalnya kayak buat posting di sosial media aja harus mikir kayak ini terlalu too much nggak sih kalau di share gitu. Aku lebay nggak ya harus nge-share kayak gini di sosial media. Kayak hal-hal kayak gitu aja aku tuh mikirin kan. Kayak, Oh iya, Iya. dengar juga. Oh iya. Kalau misalkan ngelihat Instagram saya, isinya banyak buku loh. Sebetulnya postingan buku doang gitu. Oh iya. Sekarang udah nggak posting karena capek gitu. Punya Twitter juga. Kalau kan banyak ya manusia bodoh gitu di Twitter ini gitu ya. Jangan terlalu jujur Kang.
kok bisa ya berpendapat kayak gini? Iya. Ingin sih nyerang cuman Ngapain ya sih? udah. Iya, udah. dan itu wajar. Cara Akang buat apa ya, buat melewati batas dari diri Akang itu tersendiri gimana sih Kang? Cara memotivasinya gitu supaya kita yakin kita bisa seperti itu Kang. Gini, rasa yakin jadi gini, saya yakin bisa. Itu hanya datang ketika pertama mau mencoba. Ketika mencoba gagal, drop nih. Akhirnya, ayo coba lagi. Sampai gini, kita tuh benar-benar menikmati pekerjaannya. Jadi yang difikirkan itu bukan, aduh takut salah, harus perform dengan sangat baik gitu ya. Ada fase di mana saya udah enjoy nih. Jadi yang gimana pun insya Allah bisa terlewati. Kayak gitu. Walaupun gini, kalau dialog nih ya, ada beberapa hal yang sulit. Kayak misalkan hukum, ekonomi yang sangat teoritik. Ketika masuk ke pasal, ketika bahasa-bahasa ekonomi keluar, bahasa-bahasa kedokteran keluar, itu sulit. Cuman kalau kita udah punya pengalaman, kita bisa handle itu dengan baik. Walaupun memang persiapannya pun harus cukup panjang ya, tetap. Nah, untuk persiapannya sendiri, misalkan Akang kan membawakan acara nih. Ya. Apakah Akang harus mendalami dulu acara yang akan akan bawakan itu, atau seperti apa Kang? Atau emang mengalir aja gitu Kang? Jadi gini, untuk saya pribadi nih ya, Ya. ada bahasanya saya tuh harus ngebadanin si acara. Jadi kayak masuk dulu ke acaranya. Kadang gini, ketika saya jadi host di beberapa acara di TVRI, karena bukan berita doang ya, kayak misalkan ada Plesir lah, ada acara lain, sang kreator. Untuk pertama memang gimana ya, disebut gagal total, kadang enggak juga, cuman ada feel yang aduh belum masuk nih. Sama acara ini belum masuk. Kayak misalkan kalian mau beli baju nih, dicobain bagus, cuman kok enggak Seret. ya belum pas gitu. Nah, ini pun berlaku untuk seorang presenter yang misalkan loncat ke program lain. Harus ada dapat feel-nya dulu gitu, dan itu kadang nggak dalam 1 kali 2 kali gitu. Untuk rasa yang belum pasnya itu dari dalam diri kita sendiri, atau emang dari tim-timnya, atau kayak gimana gitu Kang? Bisa dari diri kita sendiri kok. Jadi ketika misalkan openingnya yang biasanya serius tiba-tiba harus hai gitu ya, yang harus tiba-tiba heboh, Pasang itu topeng dulu ya. nah itu tantangan loh. Apalagi untuk anak-anak introvert kayak kamu misalkan ya. Kamu bisa misalkan bawain misalkan acara petualang, bisa aja di depan kamera langsung wah gitu, beresnya Langsung diam. ya langsung diam. Ya, itu. Tapi kan penonton nggak tahu ya. Iya. Yang penting penonton tuh tahu bahwa presenternya antusias, Ceria, kayak gitu gitu, ya ceria kayak gitu. Gimik guys. Dunia Sangat TV, dunia TV itu banyak banget Banyak gimmicknya. gimmicknya. YouTube juga gitu kan sebetulnya. Mulai dari gimana nih Kang gimmick yang paling populer menurut Akang? Gini, kalau misalkan di berita yang namanya gimmick itu nggak terlalu signifikan. Cuman kayak gimmick misalkan, ya pemirsa kami sudah berada di salah satu tempat, tiba-tiba ada ibunya, halo ibu apa kabar, salaman. Itu kan gimmicknya saya paling geleh gituan deh, paling nggak suka apa sih gitu ya. Itu kan gimmick gitu ya, sebetulnya itu untuk nge-bridging antara kita sendiri berkenalan dengan ibu yang punyanya misalkan, akhirnya kita berdua. Ya saya nggak suka gimmick kayak gitu, jadi kadang ya udah paksain aja lah kalau produsernya maunya gitu. Jadi kalau gimmick itu memang disesuaikan dengan programnya. Kalau misalkan program-program bobodoran gitu kan full of gimmick yang kayak gitu kan ya. Gimmick adalah menjadi satu kekuatan. Cuman kadang ada beberapa program yang memang gak butuhkan gimmick sama sekali kayak gitu. Jadi penyesuaian terhadap program itu menjadi penting. Makanya ngebadanin atau adaptasi terhadap satu program itu menjadi penting supaya kita bisa maksimal lah gitu ngebawain acaranya. Gitulah kurang lebih. Udah jelas kali ya tentang gimmick-gimmick kayak gitu. Kan presenter juga kan pasti bakal terjun ke lapangan ya Kang. Nggak selalu. Iya tapi
Ada. aja gitu. Jadi gini, untuk presenter itu ada yang memang sama sekali nggak lapangan. Ada. Kalau misalkan tiba ada orang yang bilang semua presenter itu terjun ke lapangan, bohong, bohong, dusta itu. Ada beberapa presenter yang memang nggak ke lapangan, mereka di studio. Menerima laporan gitu Kang. Menerima laporan, menerima saja. Karena mungkin background mereka bukan dari jurnalis, bukan dari reporter. Cuman mereka masuk memang sebagai presenter untuk berita ya. Bahkan berita pun gak semuanya ke lapangan kok. Mungkin si presenter ini diambilnya dari satu artis gitu ya, atau dari satu ajang pemilihan kecantikan. Jadi memang kayaknya di mereka nggak perlu ke lapangan gitu ya. Cuman kita akhirnya tidak akan semaksimal orang-orang yang ke lapangan. Kayak Najwa Shihab itu kan orang lapangan kan. Rossi Silalahi dan lain-lain itu orang lapangan. Jadi kalau untuk kalian yang ingin jadi presenter di berita, lebih baik mulai dari seorang reporter. Nah, itu dia masalahnya. Kalau jadi reporter kan kayak misalnya acara liputan mudik kemarin nih. Oke. Kan harus ngelaporin berapa sih tuh? 2 menit atau berapa menit? 2 ya? 2-4 2 menit sampai- lah biasanya. Itu kan berarti balik lagi ke jam terbang tadi kan? Yes. Kan kayak harus ngomong mendeskripsikan apa yang dilihat sama si reporter itu kan? Yeah. Terus gimana? Maksudnya kan susah gitu loh, kayak takut kayak gitu. Kok bisa ada di luar kepala Gini. selancar itu? Jadi AE itu bukan saja untuk dunia reporter ya. Ya. Untuk announcer di radio gitu ya, di TV pun itu jadi tantangan. Kalau misalkan untuk reporter yang masuk ke yang di lapangan nih ya, mereka itu bikin naskah. Mereka tuh bikin naskah. Jadi apa yang mereka lihat di alih bahasakan menjadi Bahasa Bahasa mereka sendiri. iya, dan menjadi naskah dulu. Biasanya jadi naskah. Bisa tulisannya sangat komplit atau per poin. Nah gini, bedanya anak-anak baru dengan anak-anak yang lama nih di reporter gitu ya. Bedanya adalah kemampuan membahasakan apa yang dilihat, didengar itu biasanya lebih lancar orang-orang yang udah biasa. Jadi biasanya si laporannya lebih lama, lebih komprehensif. Sedangkan yang baru kadang terbatas karena pengalamannya belum banyak. Kadang mereka ragu nulis apa lagi ya gitu, kebingungan walaupun sebetulnya data bertebaran gitu kan di lapangan. Kayak gitu, kayak misalkan untuk orang baru mungkin melaporkan panasnya cuaca di Cileunyi menjadi tidak penting. Yang penting itu adalah kemacetan, berapa kendaraan roda 2, roda 4 yang melewati jalur tersebut, kemacetan berapa kilometer, itu hal yang utama. Padahal dia melaporkan itu sambil keringetan karena Deg-degan. kena panas, misalkan dia kena panas. Nah, panas sendiri itu merupakan informasi, data. Jadi untuk tahu panasnya lihat aja di Google berapa panasnya hari itu, 34 derajat Celcius, laporkan. Jadi keadaan sekitar juga yang membuat kita open minded untuk mengambil menjadi informasi gitu kan. Yes. Bisa aja kan kita nanya ke tukang jualan di pinggir jalan, Iya. Lebaran ini dapat berapa dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi ngomongin kemacetan itu kadang memang terbatas sama data-data kemacetan. Melupakan kehidupan masyarakat di wilayah itu. Kayak gitu. Terus kalau mau nanya momen-momen lucu boleh nggak sih? Akang pernah dapat momen awkward gitu nggak sih waktu pertama kali atau selama liputan atau jadi presenter deh? Apa ya? Gimana ya kalau misalkan lucu-lucu banget enggak. Cuma saya pernah liputan ke Karawang. Banjir tuh. Oh. Banjir. Jadi kita masuk ke banjir sepinggang, kalau nggak salah sepinggang. Masuklah ke tempat banjir gitu kan. Ngomong gitu ya dengan si kameramen. Nggak sepinggang sih, sepaha lah ya, sepaha. Ngobrol laporan. Tiba-tiba di pinggir ada ini perahu.
perahu Karet. evakuasi. Oh, berarti karet berarti Ya, perahu evakuasi. Kang, awas gatal-gatal. Oke, siap. Gitu kan, kayaknya normal aja. Ya kalau misalkan cuci-cuci di sana aja di posko. Oke, di sana sabun ada katanya. Oke, sip. Ya Kang, soalnya di situ ada ini apa? Kandang sapi. Jadi kurang lebih 100 meter di sebelah kiri saya gitu ya. Waktu saya laporan, itu memang kandang sapi dengan domba. Wow. Itu langsung wah, Ada hijau-hijau gitu kan. nggak kelihatan sih ya kelihatan. gitu, cuman kan ya kandang sapi guys gitu ya. Itu sih yang kayak gitu. Terus untuk wawancara sebetulnya saya agak kesel sama, bukan kesel ya, kecewa gitu ya kadang sama politisi atau pejabat-pejabat yang nggak punya kemampuan public speaking yang baik. Ditanya ini jawabannya sedikit gitu ya. Kadang mereka kan ngasih, Informatif ya, kadang mereka ngasih pertanyaan loh. Nih pertanyaannya ini ya. Oke, nah presenter itu kan harus survive. Misalkan acaranya 1 jam nih, kita kan harus survive selama 1 jam. Sementara pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya mungkin pendek-pendek sampai nggak memenuhi durasi kan. Iya. Akhirnya kita harus keluar dari pertanyaan itu dan si bapak atau ibunya nggak mampu ngejawab tuh, jadi ayolah gitu, minimal ngobrol gitu. Kadang nggak semua orang loh. Tantangannya ketika kalian nanti ya melanjutkan ini podcast, pasti ketemu lah mungkin sama narasumber yang ngomongnya irit gitu. Iya. Itu tantangan banget sih, nyebelin sih. Jujur ya, nyebelin. Kayak cuma to the point aja gitu ya Kang ya. Nggak ada Iya. basa-basi atau kayak melebar gitu-gitu nggak ada. Kadang mereka baca doang Iya. gitu kan, baca. Jadi ya nggak enak aja gitu. Kang, pernah nggak sih retake sampai lebih dari 10 kali gitu? Pernah, Kapan tuh? pertama kali. Untuk yang pertama saya jadi host acara apa ya? Cara apa yo? Jejak Islam. Jejak Islam. Wow. Religius ya. Ya, Religi religi. kali ya. Jadi waktu itu gini, saya punya kelemahan menghafal. Iya. Itu agak lemah saya tuh. Disuruh ngafalin nama pesantren, nama jalan. Nama pesantrennya kan gitu ya, nama pesantren itu kan bukan bahasa Indonesia ya, Iya. bahasa Arab kan. Aduh, itu siang tuh. Udah gitu, take ulang lagi, kameramen, udah mukanya. Bete banget Udah ya. bete. Semakin lama, santri semakin banyak yang ngeliatin. Wah, itu udah malu kan, gugup. Retake itu kayaknya belasan kali, bukan puluhan. Itu belasan kali retake. Wow. Tapi ya Ya udahlah ya. Gitu. Ini berhasil. ya itu bagian dari Pengalaman. kebodohan dan pengalaman saya gitu. Udah sampai kayak keringet dingin aja gitu kan ya. Wah, itu udah Blank. aduh harus gimana lagi ya gitu. Semakin dilihatin orang semakin gugup kan ya. Tapi kalau misalkan sekarang udah biasa aja gitu ya, retake paling 3 kali 4 kali gitu. Itu pun kalau misalkan tandem, kadang kan opening gini set beres nggak enakan. Yang kedua itu kan beda bahasanya dengan yang pertama, Iya. kayak gitu ya. Nah jadi kadang retake kayak gitu aja 3 kali paling lah kalau misalkan dengan teman juga. Kalau misalkan sendiri ya mungkin 3 kali juga lah ya. Pernah ada rasa jenuh gak sih Kang ngejalanin profesi ini? Kan udah 7 tahun tuh Kang. Jujur ini mah jujur. Jujur li aja ya. Jujur li aja jujur li. Lagi jenuh sekarang. Oh. Tapi bukan jenuh karena apa ya, bukan jenuh karena bosen, bukan kan. Kalau orang misalkan gini, jenuh menjadi seorang orang yang administrasi karena setiap hari melakukan hal yang sama, jenuh gitu kan. Sebetulnya pekerjaan saya nggak sesama itu gitu, cuman aduh udah agak bosen ya gitu. Terus punya tipsnya nggak buat ngelawan rasa jenuh? Saya butuh uang. Oh, itu kayak semua orang gak sih? Terkalahkan oleh kebutuhan gitu kan. Iya. Kebutuhan. Ya udah. Ya akhirnya semua orang harus dealing sama Ya. kebutuhan. Ada kadang gini ya, yang namanya bosan juga kan sebetulnya itu bawaan kita aja gitu ya. Sementara orang lain butuh pekerjaan, kita bosan sama pekerjaan, tampaknya itu sesuatu yang tidak adil gitu ya untuk Iya. diri kita sendiri. Jadi
Bosan adalah hal yang wajar, semua orang merasakannya gitu. Buat sejauh ini tokoh-tokoh penting kayak apa saja sih Kang yang pernah ditanya-tanya sama Akang gitu? Sejauh barat mah udahlah. Sudah. Tokoh penting ya. Iya. Karena kan tokoh-tokoh ini untuk beberapa jabatan berganti terus, kayak wali kota berganti, gubernur berganti gitu ya. Ya dari level itu semuanya udah pernah diwawancara lah. Dan Jadi cukup jauh juga gitu kan. karena cakupannya Jawa Barat ya hanya Jawa Barat ya. Jadi paling budayawan kayak gitu ya udah lah Iya. kayak gitu. Pernah nggak sih Kang waktu tag berita nih atau tag laporan kayak gitu tiba-tiba ada orang yang nyelonong lewat atau kayak mengganggu frame gitu? Enggak Enggak. pernah, karena disiplin ya. Yang di studio itu disiplin, siapa yang masuk boleh masuk atau enggak. Iya. Tapi saya pernah lagi siaran, awal-awal siaran, Awal-awal lagi. awal-awal, karena cerita itu banyaknya awal-awal. Iya, Iya. pasti. Awal-awal. Ketika awal-awal siaran nih, lagi enak, lagi enjoy, listrik mati, dang, mati. Wah. Jadi kalau misalkan listrik mati itu, si genset di bawah itu butuh waktu Iya. untuk gitu ya, untuk aktif lagi. Sedangkan komputer itu kan butuh booting lagi kan. Iya, dari awal lagi. Dari awal lagi, yang namanya komputer itu butuh booting sampai masuk ke berita selanjutnya. Sedangkan di play-nya kan di komputer ya si berita itu. Akhirnya ketika mati langsung nyala kan, lampu langsung nyala, earphone langsung bunyi. Gar, ini dulu improve dulu ya. 3 menit 4 menit. Coba teman-teman, 4 menit itu kan kalau ngobrol gini nggak kerasa ya. Iya. Cuman kalau sendiri Buset beratnya itu gitu ya. 4 menit dan kalian baru, waduh itu berat sih. Dan ya Ya, udah lah ya, gimana lagi. udah gimana lagi gitu. Tapi Jalanin pernah nggak aja sih ya. Kang waktu lagi live tiba-tiba mati kayak gitu listriknya? Beberapa kali Beberapa. beberapa kali waktu baru-baru. Terus waktu itu saya itu di transisi, kerja di transisi TVRI yang alatnya sudah agak tua Iya. menuju baru. Ketika yang agak tua ini nih beberapa kali ada permasalahan gitu, cuman akhirnya penyiar-penyiar TVRI dilatih oleh itu. Sekarang saya kalau siaran mau komputernya mati 20 menit juga saya bisa survive. Bisa tetap on di kamera dengan perform baik. Karena sudah pernah menghadapi tantangan Itu. kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi cukup buat ini ya, buat apa menyelesaikan masalahnya itu kritis langsung gitu ya Kang. Kita itu harus bisa, kalau di presenter ya, harus bisa mengendalikan diri. Ada orang yang ketika gugup ngomongnya cepet. Itu sudah terbata-bata juga gitu kan. Ya, terbata-bata, gitu ya. Kadang kita harus diam dulu, tenang. Tarik nafas. Iya, tenang dulu aja, liatin dulu aja kameranya. Pura-pura gak ada masalah. Lihat dulu aja kameranya pada mikir, oke ngomong apa. Ngeliat naskah misalkan yang baru saja dibicarain, misalkan berita tentang banjir misalkan. Ngomongin banjir gitu ya, misalkan ya pemirsa, sebetulnya karena misalkan gini, banjir bandang misalkan. Pemirsa, perbedaan dari banjir biasa dengan banjir bandang itu membawa material lumpur. Jika biasanya air melewati batu, lumpur ini akan melewati batu, sehingga banjir bandang jauh lebih merusak daripada banjir air biasa. Ngomong terus masalah banjir, masih belum 4 menit dong. Iya. Dari banjir ngelihat lagi sambil ngomong rumah rusak. Oke. Tim BPBD membagi kerusakan rumah itu menjadi 4 bagian. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Biasanya pemirsa 2 hari atau 1 hari setelah bencana akan ditemukan data-data berapa kerusakan dari setiap wilayah yang terkena banjir bandang. Itu kan pengalaman membaca, pengalaman liputan. Itu didapatkan harus niat membaca gitu ya. Bukan dari tiba-tiba tring gitu. Ada. Iya, itu kan belum 4 menit nih ya. Ngelihat ke selanjutnya nih, misalkan setelah informasi banjir, ada informasi apa lagi misalkan?
kebakaran misalkan ya. Di sini banjir, di sini kebakaran. Di sini kebakaran. Oke. Berarti cuaca dong yang ngebedain ya. Iya. Nah, harus pinter-pinter nge-bridging misalkan dari banjir, cuaca ternyata di Kota Bandung masih hujan, namun pemirsa di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kondisinya sudah kering. Dalam beberapa bulan terakhir tidak hujan. Sehingga terjadi kebakaran, misalkan terpancing kebakaran karena arus listrik. Di sini nge-bridging tentang kebakaran. Usahakan selama 4 menit. Dan itu kan didapatkannya dari pengalaman ya. Iya. Dari pengalaman, dari pengalaman di studio dan pengalaman di lapangan. Jadi untuk kalian yang ingin jadi presenter, jangan males untuk liputan lah. Dan baca buku. Oh, Baca buku penting. Baca. Mas. Baca buku penting, minimal ya, minimal. Kalau kalian punya Twitter, itu setiap hari portal berita online itu baca judulnya. Masuk ke akunnya, baca aja judulnya doang. Dalam seharian itu. Karena kan sekarang dari berita, dari judulnya aja udah kebaca kira-kira Iya. isinya apa. isinya apa? Untuk melatih improvisasi dari berbicara itu sendiri ya kan. Baca. Baca dan ngobrol, baca dan ngobrol, baca dan ngobrol. Kadang gini ya, baca itu kita terbatas oleh referensi kita pribadi ya. Apa yang kita suka sebetulnya kan biasanya untuk baca itu Iya. apa yang kita suka atau apa yang kita ingin baca. Sedangkan kalau ngobrol sama orang lain, kita dapat perspektif baru nih gitu, apa yang nggak didapatkan dari apa yang kita baca. Jadi untuk jurnalis ngobrol itu menjadi penting walaupun introvert misalkan ya, baca itu jadi penting. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada terlihat bodoh di kamera guys. Trust me. Kang, pernah nggak sih ada momen yang bikin Akang jadi kayak bete sendiri? Misal, Akang lagi liburan, lagi santai, tiba-tiba ada panggilan kerjaan gitu, Kang. Pernah nggak? Bete bukan hal yang kayak gitu, karena ketika kamu jadi jurnalis ya itu otomatis ya. Otomatis. Otomatis resiko itu akan mengikuti hidup gitu ya. Cuman bete itu kalau misalkan gini, sebetulnya bukan bete ya, kecewa lah sama narasumber yang gak bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Jadi greget aja. Dan ini biasanya timbul dari para politisi. Ya. Saya kalau misalkan ngobrol dengan dokter, wah bisa durasi bisa panjang. Karena berpendidikan itu tadi kali ya. Karena mereka tahu apa yang mereka bicarakan. Kadang politisi itu agak lemah ya di hal yang kayak gitu ya. Padahal kan harusnya punya standar komunikasi yang baik Iya. gitu. Nah, kekecewaannya ngerasa karena misalkan, aduh, dialog ini nggak maksimal, ngerasa Kurang dapet gitu kali. iya kurang dapat kan kalau misalkan orang yang bekerja di dunia administrasi salah dan benarnya kelihatan ya. Iya. Kalau kita itu kan bisa menilai diri sendiri, aduh ini dialognya nggak oke nih gitu, kurang pas atau kurang memuaskan, dan tampaknya itu dirasakan sama orang yang berpengalaman sekalipun gitu. Mungkin ada yang harus dijaga, mungkin itu tuh yang ya. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Jadi misalkan sebelum dialog nih, tapi jangan nanya yang kayak gini ya. Di briefing Aduh, dulu gitu ya. Iya, di briefing dulu gitu. Cuman kadang kan ya udahlah ya, daripada ditanya dia nggak ngejawab juga gitu ya. Jadi ya ikuti aja, walaupun kadang saya suka jahil juga sih ya Iya. di Jahilnya? studio ini. Ya misalkan nanya-nanya yang ini jangan ditanyain ya, cuman serempet-serempet gitu kan. Karena kalau udah live kan dia harus mau nggak mau ngejawab kan. Iya. Nggak apa-apa sih jahil-jahil kayak gitu, oke gitu kalau misalkan di dunia presenting. Apakah di dunia presenter itu ada kayak sistem blacklist gitu Kang untuk kayak narasumber tertentu? Kayak misalkan salah satu artis sering berkata kasar gitu atau seperti apa yang bakal menurunkan rating dari televisi itu tersendiri Kang? Ada ya? Ada. Tapi di dunia berita tampaknya nggak sebegitunya. Kalau misalkan di luar berita itu pasti ada, karena mungkin si artisnya ngomongnya jorok misalkan ya, atau misalkan ngomongnya Kasar atau apa? iya kasar dan gak enak, atau Tidak punya attitude lah ya. iya sering ngajak berantem orang misalkan. Cuma kalau misalkan di berita, di dialog berita, biasanya ada narasumber yang dipilih karena kualitas, mayoritas karena kualitas ya, dan tidak dipilih karena
bisa membuat gaduh situasi studio. Ada kan narasumber yang ini ngomong langsung disela, Rese Nggak gitu ya. sopan. gak sopan, gak punya adab dalam berbicara kayak gitu. Terus bahasanya offense terus gitu ya, menyerang terus. Jadi akan dipilih yang ini nggak dulu deh gitu, narasumber yang kayak gini gitu. Karena mungkin di program ini bukan untuk memperlihatkan orang yang berantem kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu ya. Kan sekarang itu kan banyak nih portal-portal berita online gitu ya, yang ibaratnya hanya mengutip gitu dari sosial media. Menurut Akang sendiri gimana sih, Kang? Yang misalkan artis ini menanggapi sekian ini seperti itu kan. Ini teh ada pergeseran dunia jurnalistik ya. Maksudnya? Karena jurnalis-jurnalis ini ditarget dalam satu hari harus berapa banyak berita yang diunggah, sehingga berita yang diunggahnya tidak terlalu berkualitas. Tidak berbobot gitu. Iya, jadi seakan-akan untuk memenuhi kewajibannya aja untuk satu hari bisa mengunggah berapa berita. Formalitas berarti. Formalitas. Dan sayangnya gitu ya, banyak juga portal berita daring yang gak punya meja redaksi. Padahal di redaksi itu tuh yang namanya berita disaring, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang gak layak tayang. Karena gak ada meja redaksi, akhirnya yang keluar itu, yang keunggah itu ya Ya, bervariasi ya. Iya. Dari mulai yang bagus sampai yang jelek sekalipun ada. Dan gini, sebetulnya menurut saya ya, karena berita itu harus berimbang gitu ya. Susah loh ambil berita berimbang itu. Untuk orang-orang yang di lapangan tahu bahwa sesulit itu mendapatkan berita yang berimbang. Jadi menurut saya ketika ada target misalkan banyak gitu ya, berimbang itu asalkan antara tidak ada opini kitanya aja kayak gitu. Kadang yang penting kita menuliskan fakta. Contoh berita nih ya, di satu wilayah misalkan ada tulisan dilarang berjualan. Hari Minggu banyak orang yang jualan di sana. Lalu ada Satpol PP yang mendisiplinkan semuanya, dagangannya diambil. Akan ada dua sesi berita, dua berita. Yang pertama yang setuju sama Satpol PP. Ya. Kalian setuju yang mana? Setuju sama Satpol PP. Kan dilarang berjualan. Yes. Tapi kalian bisa mengambil satu angle lagi. Iya, dari siang. Kenapa pedagang bisa jualan di situ? Iya. Orang yang berjualan di situ bukan seorang miliarder loh. Ya. Berarti mungkin kepepet. Gimana kehidupan orang yang berjualan di situ gitu ya? Ya akhirnya kita bisa mengeluarkan fakta bahwa orang-orang yang jualan di sini butuh uang dan harusnya pemerintah misalkan memfasilitasi. Ya kayak gitulah. Ya. Jadi yang penting kita nulis berdasarkan fakta. Itu yang penting. Itu harga diri dari satu tulisan. Untuk apa ya, saran Akang sendiri nih untuk kita yang masih ingin lebih tahu gitu kan tentang Jurnalis, jurnalistik, presenter gitu, atau presenter. apalah itu. Apa Sarannya sih gimana kan tuh, Kang? motivasinya gitu? Butuh saran. Coba dari sekarang. Apapun medianya. Kan sekarang gak harus di TV kan ya? Iya. YouTube atau apa, YouTube, vlog apa segala vlog, macam. Instagram, TikTok. Coba dari sekarang, jangan takut salah, jangan takut jelek gitu. Ya biasanya yang pertama itu jelek kok gitu. Terus banyak baca buku ya, karena kelihatan kalau presenter khususnya berita yang nggak pernah baca buku, yang nggak pernah baca berita itu blabloh. Tau blabloh? Blabloh itu kayak kebingungan gitu. Mukanya juga kelihatan, jadi kayak kebingungan, kualitas dari pertanyaannya pun gak terlalu baik gitu ya. Jadi ya, saran saya kalau misalkan kalian mau jadi presenter, coba dari sekarang mediumnya apapun, dari mulai presentasi di kelas, berbicara di depan umum, akhirnya jam terbang dan keberuntungan yang akhirnya membawa kita ke salah satu tingkat gitu.
Kalau presentasi di kelas aja langsung keringat dingin gak sih? Kayak, Iya. aduh gimana Apalagi nih? kalau ada pertanyaan gitu tuh. Nggak apa-apa gini ya. Resiko terbesar dari salahnya presentasi di kelas apa sih? Enggak, Ketawain diketawain paling. aja sih. Nggak akan kan Jepang datang lagi ke Indonesia Enggak. nyerang Indonesia gitu kan? Nggak kan? Enggak. Rusia tiba-tiba nginvasi Indonesia gara-gara kalian salah presentasi? Nggak kan? Iya. Resikonya cuma diketawain dan kita bisa menertawakan balik orang-orangnya kan? Iya. Dan akhirnya kadang kita tuh overthinking gitu ya, gimana ya kalau diketawain, padahal orang yang ngetawain besoknya lupa loh, Iya sih ya. besoknya lupa, cuma di situ doang, Gak ada rekam jejak digitalnya gitu ya. nggak ada gitu. Dan siapa teman kita yang suka ngejek karena kegagalan kita presentasi? Punya nggak sih kalian yang suka ngejek, benar-benar ngejek gitu, Nggak terus-terusan dalam 1 minggu, dalam 1 bulan? Nggak ada kan? Gak ada. Jadi ya udah, nikmati aja. Nggak sebegitu beresiko, nggak tiba-tiba jadi dapat juga kan? Enggak. Enggak sih. Tapi kan kalau ngomong depan orang tuh suka gugup gitu, apalagi di depan kamera gitu. Itu gimana ya? Hadapi. Jadi sampai gini ya, saya suka salut sama beauty vlogger. Ya. Mereka udah ngerasa dia cantik loh mereka. Mereka merasa cantik, mereka bisa melakukan make up-nya di depan kamera Terus kalian emang edukasi juga sambil ngomong. ya. Iya. Itu kan luar biasa ya menurut saya. Nah, itu karena mereka terbiasa sama apa yang dia lakukan. Cari deh konten pertama dia. Ya, beda ya sama Beda, sekarang. pasti. Jauh. Improvementnya jadi ngerasa, oh ini tuh kurang ini, akhirnya kameranya butuh ganti, tapi ngomongnya nggak enak gitu, kerasa gitu tuh. Jadi coba sekarang, Coba dari harus sekarang. coba. Jam terbang segalanya. Jadi emang kesimpulannya dari pertemuan kita sama Kang Tegar ini kan, kita tuh harus berani mencoba, jangan malu, dan juga hadapi gitu Kang ya. Berani Hadapi. ambil resiko, pokoknya keluar dari zona nyaman ya guys. Hadapi semua, harus menghadapi. Resiko itu ada untuk dihadapi. Iya benar. Tapi kan anak-anak sekarang kan jarang banget ya yang mau ngambil resiko kayaknya. Maksudnya udah terlanjur enak aja, nyaman gitu. Jadi Enggak kayak juga. susah banget. Gini ya, Kita circle saya point. percaya untuk nyampe ke level tertentu kita harus nabrak resiko sih. Saya percaya itu. Dan tampaknya nggak ada yang slow tapi maju gitu ya. Iya. Kecuali Anda punya orang tua punya triliunan rupiah gitu Udah ya. Diem aja Tinggal ya. Udah minta sultan gitu banget ya. Iya, kecuali udah punya real estate gitu ketika lahir gitu. Oh my god. Cuman kan mayoritas kita enggak ya. Iya. Harus survive sendiri. Survive sendiri. Artinya jangan takut sama risiko. Mungkin gitu dulu aja kali yang ya. Oke, Ini makasih banget loh Kang Tegar udah bersedia datang ke podcast kita. makasih loh udah ngundang. Oh iya. Mungkin ada mau promosi sekalian gitu? Enggak, Ada. makasih. Oh enggak. Pokoknya nonton TVRI Stasiun Jawa Barat, nonton TVRI karena di situ ada bagian redaksi. Jadi setiap berita yang ditayangkan di TVRI itu udah terverifikasi dan sudah dinyatakan layak tayang. Valid juga ya Kang ya. Valid. infonya. Yes. Cinta TVRI pokoknya kayak Apalagi TVRI Jawa Barat ya. Jadi mungkin segitu dulu aja kali ya episode kali ini bersama Kang Tegar. Stay tune terus di Talk With Us. Makasih Kang Tegar. Oke. Sukses terus pokoknya buat Kang Tegar ya. Oke.